Terus Vietnam yang katanya juga nol, Dok. Sekarang akhirnya juga lockdown juga. Iya. Nah, artinya, Dok, sebenarnya tidak ada tempat di dunia ini yang akan terbebas dari wabah. Betul. Dan kalau saya pikir ini pemerintahnya siapa aja juga akan tetap varian Delta ini akan ada ya, Dok ya? Iya, karena kan kita manusia makhluk sosial toh. Iya. Nggak mungkin sendiri, mesti Makanya. ketemu. Iya. Gitu. Karena sekarang itu ada satu seperti apa ya? Kalau saya bilang satu bukan gerakan ya, tapi stigma sepertinya pemerintah ini tuh dianggap kurang tanggap seperti itu. Tapi kalau saya sendiri pribadi melihat, ya ini sesuatu yang kita belum pernah menghadapi. Sehingga kalau kondisinya seperti sekarang ya, saya pikir siapapun pemerintahnya pasti akan sama-sama kelabakan gitu loh, Dok. Nah, jadi kalau seperti ini nih, apa pesan untuk kalau pemerintah kan ya pasti sudah yang terbaik ini. Apalagi kan seperti tadi, baik pusat dan daerah itu berusaha untuk memberikan yang terbaik sampai ke pemakaman juga ditanggung semua. Nah, tapi kalau dokter sendiri, pesan untuk masyarakat dengan kondisi seperti sekarang itu apa, Dok? Kalau saya kemarin tuh sampaikan adalah, saya sudah ngomong, setelah lebaran ini saya lihat akan banyak kematian. Tapi ngotot, Dok, tetap mudik gitu loh. Jadi akhirnya kejadian. Ya, walaupun ada yang bilang, oh ini gara-gara TKA dari luar negeri. Tapi saya juga lihat bahwa, ya kalau mungkin di bawahnya iya. Tapi yang menyebarkan kan ya kita, Dok. Karena kan TKA ini misalkan kita lari ke daerah-daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu TKA-nya kan nggak di situ, tapi di Sulawesi. Tapi terbukti yang daerah merah dan hitam itu banyaknya ya di Jawa. Karena yang punya uang untuk mudik, punya uang untuk wisata. Tapi sekarang geser keluar Jawa loh. Iya, sekarang memang iya. Dan itu tadi makanya saya katakan bahwa sepertinya memang akhirnya semua ini tuh kebagian gitu loh, Dok. Betul. Ya kemarin tuh saya sempat waktu Kudus saya udah feeling nih, ini pasti akan lebih mengerikan ya. Saya kena sakit dan untung saya masih sebagai kepala rumah sakit, jadi itu akhirnya kita siapkan semua dan di rumah sakit Bayangkara sampai tambah tempat tidur dan alhamdulillah kita tidak kekurangan O2 itu. Dengan jumlah tempat tidur sampai khusus COVID ya sampai 105 waktu itu. Dan obat-obatan juga enggak, karena bukannya kita numpuk ya, kita udah persiapkan waktu itu. Dan rumah sakit Bayangkara memang khusus untuk polisi dan keluarganya. Dan entah kenapa saya feeling aja gitu, dan ternyata sekarang bisa tertangani dengan baik. Dan memang hampir semua yang dirujuk ke rumah sakit Bayangkara bisa kita tangani ya. Tapi ya mohon maaf bila tidak ada, karena penuh dan sampai di UGD kan. Iya, betul. Sampai diinfus di terapinya di UGD sambil nunggu kamar, itu aja sih. Dan kedepannya saya pikir ini masih tetap waspada. Jadi pesannya apa, Dok? Tetap waspada? Jangan panik. Oh, nah tapi gimana nggak panik, Dok? Kalau panik itu cenderung kita bingung, drop, terus lupa dengan harus jaga prokes itu. Perasaan saya. Oke, Dok, pelan-pelan. Biar nggak panik, coba step pertama apa, Dok? Kalau begitu kita tahu kita positif, itu apa yang dilakukan? Ya jangan panik. Oke. Ya, terus kita lihat tentang keadaan diri kita. Apakah kita udah benar nih pola hidupnya selama ini? Bagaimana dengan check up terakhir, medical check up? Kan nggak tahu kalau nggak pernah medical check up. Tapi apakah seminggu ini kita memang gampang lelah, letih, batuk, pilek, ya pusing, ya sudah. Kalau misalnya positif, segera aja ke rumah sakit terdekat untuk waspada. Jadi kan tidak panik dan waspada. Betul. Dan katanya juga biar mengurangi panik itu cek pakai oximeter, Dok. Kalau saturasinya ternyata masih di atas 94%, katanya jangan datang ke rumah sakit dulu, karena rumah sakit untuk yang parah, katanya begitu. Tapi kalau saturasinya kurang itu tambah panik, tambah turun loh. Betul. Seperti itu, makanya psikosomatis. Saya pikir yang penting kita bisa bernafas dengan baik, jangan pakai AC dulu, udara di rumah biar sirkulasi baik, jendela-jendela dibuka itu. Karena ternyata banyak teman-teman konsul, telepon, kok masih batuk terus ya, tidurnya masih di AC tertutup. Ya dia kan masih nggak bagus sirkulasi. Orang banyak yang berpikir malah kalau AC ini
lebih murni dok. Seneng corona. Iya, oh malah lebih bahaya ya dok ya. Seneng ya kan kalau kita kena flu aja kan Muter aja. tambah AC kan tambah gak enak badannya Iya, kan. iya, gitu. betul. Itu aja kembali ke situ makanya. Iya. Kayak waktu saya kena, anak saya juga kena. Untung anak saya yang cowok lagi di Sumatera. Iya. Iya kan? Mas Aswin tuh. Terus suami saya nggak kena, udah heran. Karena rumah saya tuh sirkulasinya bagus. Iya. Dan dia tetap maskeran gitu loh. Gitu suami Jadi- saya. Dan dia itu orang yang nggak pernah jajan, makanya di rumah. Jadi sehat dia. Tapi memang ya resiko ke dokter lebih besar karena nakes Iya, ya. iya. Dan ini harusnya katanya ada ini booster yang ketiga nanti. Katanya. Iya, ya semoga lah. Karena kan pasti nggak bisa dihindari seperti panjenengan meeting di satu ruangan itu sesuatu yang Iya. Iya. Tapi tadi pagi saya dengar diri itu Sekjen WHO itu karena kasihan ya booster nanti jomplang. Yang nggak dapat, yang dapat udah dapat, yang ini nggak dapat, jadi cakupannya kurang. Iya. Jadi negara-negara kaya itu kan dilarang betul. booster sampai akhir Agustus ini. Betul, Dok. Kasihan negara-negara yang kurang katanya. Betul. Katanya nanti juga akhirnya itu dok, ada namanya travel bubble. Travel bubble itu artinya ya negara maju cuman mau menerima negara-negara yang sudah vaksin. Dan nanti takutnya itu ada pengkelasan gitu loh. Nanti yang vaksin misalkan Moderna dibolehkan, terus Sinovac nggak boleh, atau nanti AstraZeneca boleh, tapi ternyata Pfizer itu nggak boleh. Nah, yang ditakutkan kayak begitu dok. Iya. Makanya ini, jadi kalau menurut dokter sendiri, kalau ya ini tetap ya sebagai seorang saintis, dokter ini kan saintis ya, harus evidence based seperti itu. Betul. Tapi kalau melihat dari feelingnya ini tadi, ini kira-kira akan selesai kapan dok? Belum tahu saya. Sama sekali tidak tahu. Belum tahu. Belum lihat. Belum bisa lihat. Belum bisa lihat berarti masih lama. Masih lama. Kalau saya belum tahu, belum lihat masih lama. Oke. Nanti pas tahun 2024 kita nanti ganti presiden ini masih ada atau tidak? Masih. 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 Masih lama. Guys. Yang ngomong bukan saya. Iya. Bukan saya, Mas ini. Iya, tapi feelingnya masih ya itu ya. Masih. Ya sudah kalau begitu. Ini sesuatu yang masih harus kita hadapi. Artinya ya itu tadi semuanya memang harus disesuaikan ya dok. Karena Masih tapi bisa ditangani dengan baik. Oh betul. Iya. Tapi yang ditakutkan kan satu dok. Kalau saya pun juga berpikir begini. Kita sekarang pun ini banyak orang akhirnya meninggal. Itu karena kita sakitnya bareng dok. Kalau seandainya sakitnya ini gantian, kita akan ke rumah sakit dan ditangani dengan baik. Ini pun saya nggak kepikir satu hal yang lain dok. Kita ini sekarang seakan-akan fokus ke COVID. Padahal nggak ada COVID pun, penyakit lain itu masih ada loh. Iya. Nah, artinya berarti kan orang-orang ini yang sakitnya bukan karena COVID jadi takut pergi ke rumah sakit. Iya. Penanganannya juga otomatis kan jadi orang lebih fokus ke COVID karena COVID ini lebih infectious. Iya. Kalau yang lain ini kan enggak, tapi kan mereka pun berhak untuk mendapatkan penanganan yang tetap bagus gitu dok. Betul. Jadi- Ada nggak penelitian? Memang dia kena COVID tapi meninggalnya bukan karena COVID. Betul, Jadi, betul. ya kan? Iya, tapi kan akhirnya Serangan jantung. Iya, betul. Tapi akhirnya masyarakat yang bertanya, wah, jangan-jangan kita semua ini di-COVID-kan. Iya. Tapi memang akhirnya semua ini dianggap akan COVID karena kondisi kita saat ini sama seperti kondisi perang, begitu ya dok kira-kira? Iya, seperti itulah. Tapi saya yakin teman-teman sejawat saya dokter tidak akan bilang meng-COVID-kan lah, itu yang hal jahat banget kalau ada berpendapat seperti itu. Yang kita udah bekerja tanpa kenal lelah, teman-teman saya yang meninggal juga teman seangkatan saya ada banyak, dan senior semua. Jadi kadang sedih juga sih dianggap seperti itu karena saya sendiri yakin dengan sumpah Hipokrates itu untuk menolong sesama kan, dan itulah hal yang harus ditanamkan, junjung tinggi dan itu ya, junjung tinggi oleh kita semua para dokter. Tidak pernah ada hal yang untuk seperti itu. Iya, makanya mereka itu percayanya karena kan teori konspirasi, terus hasutan politis dan sebagainya, sehingga mereka berpikir begitu. Tapi ya semoga seiring dengan waktu ini kita semua belajar ya dok ya. Betul. Dan tadi dokter aja nggak tahu ini selesainya kapan, artinya ya kita masih harus tetap hidup dengan satu pola hidup yang lebih baik. Betul. Dengan mengutamakan 3T dan 3M ya dok ya. Ini satu hal yang ini kalau kita bahas COVID,
kadang serem tapi kita harus tahu, karena ya memang setiap hari ini sepertinya ada satu perkembangan baru yang kita harus tahu. Nah, ngomong tentang tadi bahwa berarti dokter katakan kalau COVID itu menular, parah atau tidaknya bergantung genetik. Iya. Nah, genetik itu berarti kan turunannya lewat DNA ya dok ya? Betul, bisa. Nah, panjenengan dulu kan ini saya lihat ada satu buku nih mengenal DNA nih. Iya. Iya, dan iya panjenengan pun waktu itu disertasinya tentang DNA kan? Iya. Nah, oke. Setelah ini boleh ya konten berikutnya kita ngobrol tentang DNA ini tadi. Boleh. Baik kalau gitu. Tapi tentang COVID tadi cukup seperti itu, dan ya moga-moga Jawa Tengah segera terbebas dok. Dan Indonesia. Iya, Indonesia semuanya juga. Dan ya satu lagi, nanti mungkin di konten yang lain, dokter sekarang katanya sudah bukan kepala rumah sakit lagi ya? Bukan. Apa sekarang dok? Kepala bidang Kepala Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Jawa Tengah. Oh, berarti lebih dekat ya ke COVID dan semuanya itu tadi? Semua urusannya itu tentang COVID dan sekarang giat vaksinasi massal. Oh, lalu terus apa hubungannya sama kemarin saya lihat di Instagram jalan kaki 30 kilo? Ya itu Nazar, jadi Kabidokes jalan kaki. Oh alah, iya. Nggak menduga gitu kan. Iya. Nah, nanti boleh cerita juga tentang itu ya dok ya? Boleh. Oke, kalau gitu tetap saksikan nanti di episode berikutnya kita akan ngobrol. Dan sebelum itu ingat, jangan berasumsi sebelum observasi dan mencari bukti. Mencari buktinya. Iya, oke. Lupa. Salam forensikers. Forensiker.